Selamat siang rekan-rekan semua. Siang. Ketika kita melihat sebuah perusahaan yang sukses memproduksi barang dalam jumlah besar secara konsisten, pernahkah kita berpikir bagaimana cara mereka mengatur semuanya agar tidak rugi? Di balik produk yang bagus, ada sistem kerja yang dirancang dengan sangat matang. Perkenalkan, saya Suatu Laisi dari kelas 64C Universitas Mulia. Hari ini, saya akan menjelaskan materi penting dalam manajemen operasional yang berjudul Ekosistem Keunggulan Operasional Mengintegrasikan Ramalan Six Sigma dan Evolusi Kinerja. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pemaparan pokok, saya ingin menyampaikan bahwa arah dan tujuan dari pembahasan webinar kita kali ini berfokus pada tiga hal utama keunggulan bisnis. Pertama, kita akan memahami bagaimana sebuah perusahaan menghitung langkah masa depan dan mengantisipasi ketidakpastian pasar lewat metodologi peramalan operasional atau forecasting. Kedua, mengetahui cara menjaga kualitas produksi agar bebas dari produk rusak menggunakan metode Six Sigma. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari cara mengukur serta memantau efisiensi kerja nyata di lapangan secara objektif melalui instrumen evaluasi kinerja operasional. Melalui konsep MAP ini, kita bisa melihat bahwa ketiga topik ini adalah satu siklus kerja yang utuh. Kita mulai dari peramalan untuk menentukan target jumlah produksi, lalu masuk ke manajemen mutu untuk memastikan proses produksinya benar, dan diakhiri dengan evaluasi kinerja untuk menilai hasilnya secara keseluruhan demi stabilitas bisnis jangka panjang. Mari kita bahas materi pertama, yaitu peramalan operasional atau forecasting. Peramalan operasional atau forecasting berdasarkan literatur ilmiah, peramalan itu suatu proses ilmiah untuk mengestimasi besarnya tingkat permintaan produk atau layanan di masa yang akan datang. Nah, proses ini dilakukan dengan menganalisis data historis masa lalu dan mengombinasikannya dengan penilaian situasi tren pasar saat ini sebagai dasar perencanaan utama perusahaan. Tujuannya di dalam manajemen operasional sangat krusial, yaitu mencari titik keseimbangan terbaik antara optimal balance. Kenapa titik keseimbangan ini penting? Bayangkan jika aspek forecasting ini diabaikan. Jangan sampai perusahaan membuat terlalu banyak barang karena tebakan yang terlalu optimis, sehingga barang menumpuk di gudang, kadaluarsa, dan merugikan keuangan perusahaan secara langsung. Sebaliknya, jangan sampai terjadi kekurangan stok barang saat pasar sedang membutuhkannya, karena hal itu akan membuat konsumen kecewa, beralih ke kompetitor, dan perusahaan kehilangan potensi keuntungan. Fokus utamanya adalah menekan angka kesalahan tebakan atau forecast error sekecil mungkin. Ketika perencanaan jumlah stok sudah matang, tantangan berikutnya berpindah ke area lantai pabrik, yaitu manajemen mutu dan Six Sigma. Konsep ini merupakan pendekatan operasional modern yang berfungsi mengubah sumber daya mentah menjadi produk jadi bernilai tinggi tanpa cacat dengan tanpa cacat secara efisien dengan mengintegrasikan filosofi total quality management. Karakteristik utamanya dari metodologi Six Sigma ini adalah pendekatannya yang sangat disiplin dan berbasis data. Melalui implementasi ini, fokus kerja tim operasional bukan lagi sekadar memperbaiki barang yang sudah terlanjur rusak, melainkan mengurangi variasi proses kerja sejak awal mula produksi dijalankan.
Setiap setiap potensi kesalahan sekecil apapun di dalam pabrik akan dideteksi secara dini, dianalisis akar masalahnya, dan dikurangi secara terus-menerus agar produk yang sampai ke tangan konsumen selalu berada dalam kondisi 100% sempurna sesuai standar mutu global. Setelah barang selesai diproduksi dengan jumlah yang pas dan kualitas yang terjaga, kita masuk ke pilar ketiga yaitu evaluasi kinerja operasional. Proses ini adalah tindakan pemantauan dan penilaian sistem kerja perusahaan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas harian berjalan secara efisien dan sejalan dengan target strategi bisnis. Nah, setelah memahami ketiga pilar teori secara mendalam, mari kita telah bersama bagaimana ketiga konsep besar ini saling berintegrasi dalam dunia nyata. Ramalan bertugas merencanakan berapa jumlah barangnya, Six Sigma bertugas menjaga mutunya saat dieksekusi di pabrik, dan evaluasi kinerja memastikan hasil akhir serta distribusinya berjalan lancar ke masyarakat luas. Untuk melihat bagaimana integrasi menyelamatkan sebuah bisnis, mari kita bedah studi kasus pada salah satu raksasa manufaktur kosmetik lokal terbesar di Indonesia. PT Paragon Technology and Innovation, seperti yang kita ketahui bersama, Paragon adalah payung besar yang menaungi berbagai merek terkemuka yang sangat dekat dengan masyarakat kita, seperti Wardah, Emina, Kaf, dan Makeover, dengan jaringan distribusi nasional yang mencakup puluhan distribution center regional dari Sabang sampai Merauke. Paragon menghadapi kompleksitas operasional yang luar biasa tinggi, terutama karena industri kecantikan bergerak sangat dinamis mengikuti tren pasar yang berubah dengan sangat cepat. Dari analisis yang dilakukan, masalah utama di lapangan adalah fluktuasi permintaan produk yang cepat viral, resiko kemasan cacat akibat tingginya volume produksi pabrik, serta tantangan keterlambatan pengiriman logistik ke Pulau Jawa. Berikut adalah analisis kasus di PT Paragon. Yang pertama adalah tren kecantikan yang cepat viral di media sosial membuat jumlah permintaan pasar menjadi sangat mudah berubah-ubah dengan cepat. Yang kedua, tingginya volume produksi harian kosmetik meningkatkan risiko adanya kecacatan fisik pada kemasan produk. Yang ketiga, luasnya jaringan logistik dari pusat ke daerah memicu risiko keterlambatan pengiriman produk ke toko retail. Nah, solusi yang diusulkan adalah mengintegrasikan teknologi digital. Langkah implementasinya dengan memakai data penjualan harian untuk meramal stok secara akurat, memasang teknologi sensor otomatis di pabrik untuk menyaring kemasan cacat, serta menggunakan dashboard digital untuk memantau rute pengiriman barang secara langsung. Solusi ini terbukti membuat operasional menjadi jauh lebih aman dan efisien. Sebelum presentasi ini saya akhiri, saya membuka kesempatan bagi rekan-rekan. eh, Sekiranya ada hal yang ingin ditanyakan atau ditanggapan. Saya ingin bertanya, jadi di slide konsep map itu kamu ada menjelaskan 3 materi, peramalan, manajemen mutu, sama evaluasi kinerja. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya perusahaan langsung loncat ke manajemen mutu, eh, tanpa melakukan pengenalan atau menghitung stok, efek buruk apa sih yang bakal
kelihatan di dalam bisnis itu? Oke, saya akan menjawab. Jadi pabrik perusahaan tersebut mungkin akan sukses membuat produk yang sangat sempurna, rapi, dan tanpa cacat. Tetapi barang tersebut tidak laku atau tidak ada yang beli. Kenapa? Karena perusahaan langsung sibuk menjaga kualitas produksinya tanpa tahu sebenarnya pasar itu lagi butuh itu atau enggak. Eee Terus itu butuh berapa, terus itu akibatnya barang bagus itu hanya akan menumpuk di gudang dan modal perusahaan menjadi macet. Nah, itulah alasan kenapa di konsep MAP, peramalan harus ditaruh di awal sebagai kompas sebelum pabrik mulai bekerja. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, di bagian slide analisis kasus, Anda menuliskan bahwa salah satu tantangan terbesar PT Paragon adalah mengelola jaringan distribusi logistik nasional karena mereka memiliki puluhan distribution center atau DC regional di seluruh Indonesia. Dari sudut pandang evaluasi kinerja operasional, manakah yang lebih efisien bagi Paragon? Menerapkan standar penilaian KPI yang kaku dan sama persis untuk semua DC, atau membuat KPI yang berbeda antar wilayah, misalnya DC Pulau Jawa atau versus DC luar Pulau Jawa. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut analisis saya, PT Paragon sebaiknya menerapkan KPI dengan bobot target yang fleksibel sesuai kondisi wilayah. Nah, standar indikator utamanya seperti ketepatan waktu pengiriman memang harus tetap sama agar kualitas pelayanan merata. Namun, target angka atau toleransi waktunya harus dibedakan. Sebagai contoh nih, DC di wilayah Pulau Jawa yang infrastrukturnya jalannya sudah bagus, tentu target ketepatan waktunya bisa dipatok tinggi, misalnya 98%. Nah, sementara untuk DC regional di Pulau Luar Jawa yang pengirimannya harus lewat jalur laut, terus menghadapi tantangan cuaca. Nah, target toleransinya waktunya disesuaikan menjadi sedikit lebih longgar, misalnya 90%. Jika dipaksakan sama rata, evaluasi kinerja tidak akan objektif dan justru memicu demotivasi bagi tim logistik di daerah-daerah terpencil tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai kesimpulan, keunggulan operasional sebuah perusahaan manufaktur berskala besar tidak akan pernah bisa dicapai jika divisi-divisinya berjalan secara terpisah-pisah. Keselarasan yang erat antara keakuratan ramalan persediaan barang, ketatnya penguasaan kualitas di dalam pabrik melalui metodologi Six Sigma, serta disiplinnya evaluasi kinerja pengirimannya adalah kunci utama bagi perusahaan untuk dapat bertahan. Studi kasus Peter Paragon membuktikan bahwa integrasi dari hulu ke hilir inilah yang membuat bisnis tetap efisien, adaptif, dan terus berkelanjutan di era kompetisi modern. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menganalisis materi hari ini. Saya Suatu Laisi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, waktu, dan partisipasinya. Selamat siang semuanya.
Ya.